kembali lagi di channel Matlab. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja ke bentuk umumnya. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Untuk A itu tidak sama dengan 0, jadi A nya tidak boleh bernilai 0 ya. Oke, contoh persamaan kuadrat. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, inilah contoh persamaan kuadrat, di mana nilai A nya adalah 1 ya. X kuadrat berarti A nya bernilai 1, plus 5x berarti nilai B nya adalah 5, plus 6 berarti nilai C adalah 6. Oke, perhatikan contoh yang kedua. 2x kuadrat min x plus 5 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C nya. 2x kuadrat nilai A sama dengan 2. Negatif x berarti nilai B nya adalah negatif 1. Positif 5 berarti nilai C nya adalah 5. Nah, ini kalian ingat kembali ya materi aljabar. Di sana kan ada dulu koefisien, konstanta gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai A, B, dan C itu tergantung juga dengan tandanya ya. Oke, kita lanjut ke cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, metode pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratrik atau rumus ABC. Oke, kita langsung saja ke metode pemfaktoran. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0. Di sini sudah terlihat ya, nilai A nya adalah 1, B nya negatif 15, dan C nya adalah 14. Untuk metode ini, kalian harus ingat kembali materi pemfaktoran aljabar di kelas 7. Oke, kita faktorkan bentuk x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0. Pemfaktorannya menjadi x min 1, x min 14 sama dengan 0. Lalu, x min 1 sama dengan 0 atau x min 14 sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 1 dan negatif 14 kita pindah ruaskan. Maka menjadi x sama dengan 1 atau x sama dengan 14. Jadi setiap pindah ruas itu tanda berubah ya. Dari negatif 1 kita pindahkan menjadi 1, positif 1, dan negatif 14 kita pindahkan ruas menjadi positif 14. Jadi himpunan penyelesaiannya atau akar-akar penyelesaiannya itu menjadi 1,14 atau kalian balik 14,1 juga tidak masalah. Contoh yang kedua masih di metode pemfaktoran. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 5. Oke, penyelesaiannya 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Itu kita faktorkan menjadi 3x min 5 dan x plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita pisahkan kedua bentuk faktor itu. 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, negatif 5 atau konstanta yang kita pindah ruaskan itu menjadi 3x sama dengan 5, dan x plus 1 positif 1 kita pindah ruas menjadi negatif 1. Nah, untuk 3x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 3 atau x sama dengan negatif 1.
Oke, didapatlah penyelesaiannya, yaitu negatif 1,5/3, atau kalian balik 5/3, negatif 1 juga tidak salah ya. Oke, kita lanjut ke melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di melengkapi kuadrat sempurna, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Di sini terlihat ya, nilai A-nya 3, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 5 ya. Nah, oke, di sini terlihat ya, A-nya 3, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 5. Selanjutnya, negatif 5 kita pindah ruas ya. Jadi setiap pindah ruas tanda berubah, maka didapatlah berikut 3x kuadrat min 2x sama dengan 5 ya, karena dia pindah ruas jadi tandanya berubah. Selanjutnya, nilai A di sini adalah 3. Kalian bagi setiap ruas ini dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3 dia menjadi x kuadrat. Min 2x kita bagi 3 itu akan menjadi min 2/3x. 5 kita bagi 3 menjadi 5/3. Di sini kita jumlahkan setiap ruas dengan B/2A ya. B-nya negatif 2 dan A-nya 3. 2 dikali 3 menjadi 6 ya. Maka setiap ruas ditambah dengan min 2/6. Nah, min 2/6 ini adalah B/2A ya. B-nya negatif 2, 2A karena nilai A-nya 3, berarti 2 dikali 3 itu 6 ya. Jadi didapatlah min 2/6 kuadrat. Lalu min 2/6 kuadrat di ruas ini langsung kita kuadratkan. Kenapa dia menjadi positif? Nah, ini negatif kita kuadratkan, negatif dikali negatif kan jadi positif. Berarti negatif 2 kuadrat itu 4, negatif 6 kuadrat itu 36. Oke, selanjutnya x kuadrat itu kita jadikan x saja, dan yang di sini ada positif dan negatif. Ini akan menjadi min 2/6 kuadrat. Nah, yang di ruas kanan itu kita samakan penyebut ya. Jadi kalian samakan penyebut. Jadi ketika menjumlahkan pecahan kan penyebutnya harus sama. Maka didapatlah 60/36 ditambah 4/36. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang di ruas kanan ya. 60 ditambah 4 itu menjadi 64. Dan penyebutnya kan sudah sama, yaitu 36. Nah, yang di ruas kiri kuadratnya kita hilangkan, maka pindah jadi akar ya. Didapatlah x min 2/6 sama dengan akar 64/36. Nah, setelah kita akarkan, x min 2/6 sama dengan 8/6. Nah, 8/6 didapat dari akar ini ya. Akar 64 itu 8, akar 36 itu 6. Nah, setelah seperti ini, kita pisahkan. Ini kan ada tanda positif dan negatif. Oke, yang pertama, x min 2/6 sama dengan 8/6 yang positif, atau x min 2/6 sama dengan negatif 8/6. Jadi di sini ada yang positif 8/6 dan negatif 8/6. Oke, selanjutnya x tetap di ruasnya. Negatif 2/6 kita pindahkan ruas ya. Jadi x sama dengan 8/6 ditambah 2/6. Yang di sebelah sini x sama dengan, nah ini kan tetap negatif 8/6. Yang pindah ruas adalah negatif 2/6 menjadi positif 2/6. Nah, didapatlah ini yang pertama, 8 ditambah 2 menjadi x dengan 10/6. Yang berikutnya, negatif 8 ditambah 2 itu menjadi negatif 6 ya.
Nah, yang 10/6 kita sederhanakan menjadi X sama dengan 5/3, dan yang negatif 6/6 menjadi negatif 1. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya 5/3, negatif 1. Oke, itu tentang melengkapi kuadrat sempurna ya. Nanti untuk lebih memahami, kalian kembali lihat contoh ini, lalu coba kalian cari soal yang lain agar lebih mudah memahami melengkapi kuadrat sempurna. Oke, selanjutnya kita ke metode yang ketiga di penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk rumus ABC sendiri, itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A ya. Ini rumus untuk menentukan akar-akarnya nanti, yaitu X1 dan X2-nya. Jadi ini ya, jadi negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Jadi di sini kalian tentukan dulu A-nya, B-nya, dan C-nya ya. Nah, jadi sini terlihat ya, A-nya bernilai 1, B-nya positif 5, C-nya juga positif 6 ya. Jadi sini ya, A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 6. Oke, kita buat rumus dari kuadratik sendiri atau rumus ABC itu. Selanjutnya, kalian tinggal ganti saja. Rumusnya kan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk B, min B berarti kita ganti B-nya atau substitusikan, B-nya 5. Maka menjadi min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 dikali A-nya, berarti A-nya 1 dikali C, C-nya 6 per 2A ya. Jadi 2 dikali 1. Itu sesuai dengan soalnya ya. Jadi A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 6. Lalu kita selesaikan dulu yang di dalam akar. Nah, maka dia akan menjadi min 5 plus minus 5 kuadrat sendiri adalah 5 kali 5 yaitu 25 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 yaitu 24 dibagi 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, selanjutnya kalian kurangi dulu angka di dalam akar ini ya. Nah, maka didapat min 5 plus minus akar 1 per 2. Selanjutnya kalian akarkan ini ya, akar 1. Nah, akar 1 itu adalah 1 ya, karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita pisahkan X1 dan X2-nya. Di sini kan ada tanda positif dan negatif, atau ditambah dan dikurang ya. Maka didapatlah X1-nya min 4 per 2 atau oke, ini agak keliru sedikit ya. Ini nanti X2 ya. X2 sama dengan min 6 per 2 ya. Nah, min 4 ini kan didapat dari min 5 ditambah 1, min 4. Min 5 min 1 itu min 6. Selanjutnya kalian sederhanakan ini X1 dan X2-nya. Didapatlah X1 min 2 atau X2-nya min 3. Jadi penyelesaiannya adalah min 2 dan min 3, atau kalian balik juga bisa ya. Oke, ini ada keliru sedikit ya. Jadi ini X1 dan ini X2. Jadi X1-nya min 2, X2-nya negatif 3. Oke, sudah mempelajari 3 metode itu ya. Yang pertama adalah pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Oke, sekian dulu penjelasan tentang persamaan kuadrat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.